Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini gedung Mahathirus Salam Indonesia sudah rampung. Ini 2 kelas. Insya Allah kita akan buat SMP. Karena apa? Orang sekarang di samping ngaji juga harus punya ijazah umum agar mereka bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Karena kita juga butuh bahagia di dunia dan akhirat. Maka kita harus mencari ilmu dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dengan misi ini agar bisa lebih bermanfaat untuk negara kita, Mahathirus Salam Indonesia punya proyek ke depan. Ini yang 2 kelas ini untuk dijadikan kelas 7 dan kelas 8. Dan alhamdulillah ini proses pembebasan tanah yang luasnya 201 meter. Ini sebelah barat. Insya Allah ini akan dijadikan ruangan-ruangan dan ada kantor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dan mari kita dukung agar apa? Agar generasi kita lebih maju, sukses di dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan dalam pembebasan tanah ini 201 meter dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah kita. Mari kita bersemangat membangun bangsa negara kita dengan mendidik generasi kita agar lebih maju, agar sukses dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala wis dawuh sinten Sidi Alil Khawas. Walamma kana lan ing dalam semangsane ono sapa qaumu qaum min sya'nihim iku setengah saking tingkai kaum al-akhdhu utawi ngarap bil azaimi kalawan pira-pira perkara kang penting ing dalam urusan agama. Tunar rukhasi ora kok ngalap pira-pira rukhsah, hal-hal ringan. Kemarin sudah saya kasih contohkan. Talaban krana arenu prilit taroki krana munggah kama kau dene perkara huwa kang utawi maklumun iku perkara kang dikawruhi min ahwalihim saking pira-pira tingkae sufiyah. Talabu padha nupri sapa al-qaum minal muridin saking pira-pira murid al-amala ing ngelakoni ala taklilil mubahati ing atase nyidhikake pira-pira perkara kang mubah. Juhdahum kelawan kekuatane atau kelawan usaha kaum sufia berusaha keras. Beliau para guru, para mursyid, para ulama-ulama sufia tidak pernah henti-henti, selalu mengawasi murid-muridnya dan memerintahkan kepada murid-muridnya agar mengurangi hal-hal mubah, hal-hal yang tidak ada faedahnya, sekuat tenaga. Wa yaj'aluna lan padha ndadosaken sinten al-qaum makana dzalika ing dalem panggonane mengkono-mengkono al-mubahat didadosaken taatan ing taat atas sebagaimana ketika bangun tidur setelah salat subuh bisa saja kita jalan-jalan santai-santai, duduk-duduk minum kopi sambil ngelamun. Ini bisa-bisa saja, sah-sah saja. Akan tetapi para ulama itu membandingkan antara beribadah dan santai-santai seperti ini. Maka para ulama ahli sufi, ahli tasawuf, ahli membersihkan hati
ini berusaha keras agar muridnya ini memanfaatkan waktu demi waktu itu untuk melakukan hal yang terbaik di waktu itu. Habis subuh tadarusan Al-Quran, bahkan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang yang sholat berjamaah subuh, kemudian zikir sampai waktu duha, kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya sebagaimana umroh dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita banding-bandingkan, kita habis subuh nggak beranjak dari tempat sholat kita zikir, baca Quran dan lain sebagainya sampai waktu duha, kemudian kita sholat duha, ini pahalanya sebagaimana umroh. Kalau kita pikirkan umroh sendiri habis berapa juta? 23 juta, ada yang 40 juta. Ini kenapa kita lebih tertarik untuk melakukan umroh yang menghabiskan sekian puluh juta dan kita sama sekali tidak tertarik untuk zikir sampai waktu subuh? Kenapa? Padahal di situ dijelaskan pahalanya sama dengan umroh. Kalau kita bandingkan antara gaji lah, kita untuk meraih gaji agar bisa umroh ini membutuhkan waktu berapa bulan sehingga ada saldo 23 juta, 30 juta untuk bisa berangkat umroh. Ini butuh waktu berapa lama? Akan tetapi hanya dengan sholat berjamaah subuh dan berzikir sampai waktu duha dan sholat 2 rakaat, ini sudah sama, pahalanya sudah sama. Kok enak? Ya berat juga. Ya. Mulai subuh, setelah subuh sampai berapa gitu? 1,5 jam atau 2,5 jam? 1 jam. Kalau 1 jam ya baca Al-Quran 1 juz sudah, sampai waktu duha, sholat duha udah. Pahalanya seperti kita membiayai beli tiket dan lain sebagainya sehingga habis 23 juta bahkan sampai 30 juta. Ini membandingkan hal yang lebih baik untuk melakukan yang terbaik. Dzalika ta'atan isabuna, diparingi ganjaran sapa kaum ala yang atas ta'ah. Bahkan ada subhanallah, bagaimana itu yang hadis dalam Arba'in Nawawi itu, pokoknya alhamdulillah pahalanya sebagaimana antara bumi dan langit. Alhamdulillah pahalanya bisa memenuhi mizan timbangan amal dan lain sebagainya. Ini apa yang kita zikirkan, apa yang kita ucapkan, ini tidak disia-siakan sama Allah, sangat dihargai oleh Allah. Tapi kenapa kita lebih memilih diam, lebih memilih ngelamun, lebih memilih mengucapkan lagu-lagu yang tidak berfaedah, bahkan kadang jauh dari akhlak, lagu-lagu yang jauh dari etika. Mending kita lantunkan sholawat, kita gunakan untuk zikir. Semua yang kita lakukan berpahala dan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yajidu, mongko lamun ora nemu sapa alqaum taatan ing taah. Kalau sudah letih, seumpama udah capek pikiran ini, sudah jenuh, nawau, terus mereka terpaksa melakukan, seumpama baca Quran sudah beberapa juz, letih, jenuh, ya udah duduk dulu. Tapi diniati apa? Diniati istirahat agar bisa taat lagi. Jadi istirahatnya saja berpahala, karena demi agar lebih semangat lagi untuk di waktu berikutnya. Bahkan tidurnya, seumpama kita tidur di waktu malam, kita niati agar besok bisa bekerja, besok bisa mencari nafkah, menyuapi anak istri kita, besok agar bisa sekolah, menuntut ilmu. Ini tidur kita dikasih pahala sama Allah. Karena tidur kita ini bukan karena enak-enakan tidur. Sebenarnya kita tidak mau tidur, kita ingin taat terus, ingin beribadah, ingin menulis buku, ingin ngarang kitab dan sebagainya. Tapi memang kalau tidak istirahat, gimana bisa beraktivitas? Terpaksa harus
beristirahat. Jadi tidurnya ini sebenarnya nggak mau tidur, terpaksa dia tidur untuk apa? Agar besok dia melakukan kegiatan lagi, agar tidak kesiangan, bisa sholat jamaah subuh, bisa sholat tahajud dan sebagainya. Fa in lam yajidu mongko lamun ora nemu sapa alqaum taatan ing taat nawa mongko padha niat sapa alqaum bil mubah kelawan perkara mubah min aklin bayane dahar wa kalamin lan omong-omongan khairan diniati ing perkara kang bagus. Kat taqawiyya kaya dene ngalap kekuatan alal ibadah ing atas beberapa ibadah agar bisa ibadah. Saya niat makan, kalau tidak makan nanti saya lemas, saya bisa sakit, masuk angin, nggak bisa ibadah, maka saya makan diniati untuk ibadah. Biakli tilka syahwati kelawan mangan atau mengkonsumsi mengkono syahwat wa zawadil ubusati lan ilangi merengut biar enggak jenuh bimubasatati ikhwanihim kelawan apa jembaraken jembar-jembaran artinya leluasa longgar ngelonggari piro-piro koncone alqaum di kalamin kelawan sebagiannya ucapan wa nahwi dari kalan sebadane fadil kalam. Yes. Ya, apa ya, kita melakukan ibadah taat kalau di rumah kumul bersembunyi di rumah, punya kamar khusus untuk bermunajat sama Allah, senang-senang baca Al-Quran, baca hadisnya Rasulullah SAW, baca sholawat, zikir, menikmati sisa-sisa hidup ini dengan bermunajat kepada Allah. Kalau sudah jenuh, namanya kita ini manusia, jenuh ya udah keluar dulu lah, buka pintu keluar jalan-jalan, di hati sambil zikir. Kalau memang tidak bisa zikir, kalau tidak pegang tasbih ya udah terpaksa pegang tasbih sambil jalan-jalan sambil zikir. Biar fresh lagi, lihat mentari pagi lihat matahari terbit, lihat sawah-sawah. Setelah itu jenuhnya hilang, pulang lagi menikmati zikir ratibul haddad, zikir wiridul latif, wirid al-atos terus baca Quran lagi 3 juz 2 juz, terus baca hadis lagi, ngajar ngaji. Ini yang begini. Kalau masih punya kesibukan kerja ya kerjanya oke lah, kerja kita ini tubuh kita untuk cari uang, untuk nafkah, tapi batin kita, hati kita tetap zikir sama Allah. Nah, kalau zikir subhanallah capek ya ganti alhamdulillah, alhamdulillah capek ya ganti bismillah, bismillah capek ya ganti al-ikhlas, al-ikhlas capek ya ganti al-fatihah dan seterusnya. Wa khadilan podo ngukum sapa alqaum almurida ing murid bin naumi sebab turu min ghairi daruratin saking tanpa darurat. Bahkan dalam mendidik murid agar selalu giat beribadah itu, agar selalu hidupnya untuk agar levelnya naik menjadi lebih dekat, tambah dekat kepada Allah. Para ulama, para mursyid, para murabbi ini menghukum muridnya ketika mereka ini tidur bukan karena darurat. Artinya nggak terlalu letih kok tidur, tubuh ini nggak capek, baru bangun tidur lagi. Buat apa tidur yang kedua ini? Ya, tidur yang bukan darurat. Tidur yang darurat itu kalau sudah kecapean dari pagi nggak tidur sampai siang sore, terus ngaji-ngaji sampai jam 12 malam udah kecapean. Kalau nggak tidur bisa masuk angin. Nah, terpaksa harus tidur 3 jam. Setelah itu 12 ya jam 1, 2, 3 bangun.
udah fresh, mandi, tahajud, baca Quran sampai subuh. Kegiatan lagi ya diganti-ganti, kalau satu kegiatan saja mungkin jenuh. Seperti waktu di pondok itu ya, jam 3 bangun, mandi, sholat tahajud, doain orang tua, doakan saudara-saudara, doa untuk diri kita sendiri agar hidup kita ditata oleh Allah serapi mungkin. Terus baca Quran, nambah hafalan, hafalan nadhaman atau hafalan Al-Quran. Terus subuh jamaah dzikir sama yai. Terus setelah itu ngaji Al-Quran, disimak sama guru, tajwidnya diluruskan. Terus setelah itu sebagian teman-teman turun untuk sarapan, untuk apa. Ada yang belum hafal pelajaran kemarin, ada yang disuruh maju sama guru dihafalkan dulu 3 kitab itu, 3 pelajaran yang kemarin, baru turun sarapan. Kadang sarapan apa, gorengan-gorengan, terus minum kopi. Setelah itu langsung ke kamar mandi. Karena waktunya sangat singkat, maka terpaksa harus dalam satu waktu melakukan 3 hal ya. BAB plus keramas plus gosok gigi. Langsung ngirit waktu agar bisa sesingkat mungkin untuk nanti bisa menangis sholat duha, ganti baju sholat duha, terus berangkat sekolah jam 7:30. Gerbang sudah ditutup, nggak boleh masuk sekolah. Terus langsung sekolah 3 pelajaran, jam pertama sampai jam 9, jam kedua, jam ketiga zuhur pulang. Habis pulang santai dulu, ngopi, makan siang. Terus 1:30, setengah 1 jamaah dulu sama yai, 1:30 ngaji sampai 1:30. 1:30 istirahat sampai jam 2. Ya ke warung lagi, santai-santai sambil ngapalin dikit-dikit di warung, minum es atau apa. Terus jam 2 ngaji lagi sampai asar, jamaah sama yai, ngaji sama yai sampai 4:30. 4:30 sampai jam 5 ngopi yang ketiga ya. Ngopi yang ketiga biar fresh ya. Atau mandi dulu, terus ngaji ke Mbah Maimun sampai maghrib, terus duduk-duduk di depan kamar sambil nunggu jamaah bawa sajadah. Terus setelah itu maghrib ngaji sama Mbah Said, Fathul Qorib sampai Isya. Setelah Isya ngambil kitab 3 pelajaran atau 2 pelajaran besok untuk persiapan musyawarah nanti. Musyawarah ini jam belajar sampai jam 8:30. Terus jam 9 musyawarah sampai jam 10:30. Sampai 10:30. Jam 11 ngaji lagi sampai jam 12. Baru jam 12 tidur. Gitu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Gitu terus. Kalau jam belajar tidur dihukum. Kalau ternyata nggak belajar malah main-main, keluar nonton bola dihukum. Awak itu lan ngukum sapa kaum as-sufiyah al-muridah yang murid bin naumi sebab turu min ghairi daruratin saking tanpa darurat, wabil akli lan kelawan dahar min ghairi ju'in kelawan tanpa luwe. Di pondok ada yang makannya 2 kali pagi dan sore. Kalau di sarang makan berapa kali tidak masalah, yang penting giat belajar, yang penting ngajinya istiqomah, hafalannya istiqomah. Nggak puasa nggak apa-apa. Itu kalau di sana. Kalau Ramadan ya wajib puasa. Kalau Ramadan. Tapi kita juga diajari juga bahwasanya usus kita itu panjangnya berapa, nanti untuk makanan berapa, untuk minuman berapa, untuk nafas berapa, gitu ditakar juga. Kalau marung terus tidak boleh, nanti uangnya habis, nanti bisa hutangnya banyak, kasihan orang tua, kayak gitu-gitu.
Ya, ada kontrol juga, jajannya jangan terlalu banyak. Wabil akli lan kelawan mangan min ghairi ju'in saking tanpa lesu luwe. Wabil kalam lan kelawan guneman min ghairi hajatin saking tanpa hajat. Masa ngaji terus ngobrol sendiri. Gurunya nerangkan, dia ngomong sendiri sama teman. Akhirnya nggak paham. Nggak paham. Kamu kenapa kok ngomong sendiri? Dengerin. Itu. Wabil muhafadzatin nasi lan kelawan jogoh. Wabil mukhalatatin nasi lan kelawan serawungan marang manusia illa li daruratin kejaba karena ada darurat. Kalau di pondok ngampung ndak boleh ngampung. Anak pondok kok sering main ke kampung. Nah, ini kalau terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik bagaimana? Ini bahaya. Ini makanya para ulama dulu itu kenapa ada pondok pesantren, muridnya diarahkan agar bisa al-jam'u bainal ilmi wal amal, bisa menggabungkan antara ilmu dan amal. Gitu. Jadi ilmu kita ini bukan hanya sekedar biar tahu enggak, tapi kita praktekkan. Fa'aradu ayyusaba muridum, fa'aradu mongko karep sapa al-qaum sufiyah ayyusaba ing yen to diganjar sapa muridum murid al-qaum sawabal wajibati kelawan ganjarane perkara kang wajib. Fisa iri ahwalim ing dalam sekarine piro-piro tingkai murid. Fayaqulu mongko dahar sapa murid hina yajibu ing dalem nalikan wajib alaihi atas murid apa alaqlu dahar. Dia tidak akan makan kecuali ketika makan itu wajib. Seumpama kalau nggak makan mati, kalau nggak makan bisa sakit, baru dia wajib makan untuk menjaga dirinya. Karena kita tidak boleh menjatuhkan diri kita dalam kerusakan, dalam kehancuran. Wa yatakallamu lan guneman sapa murid hina yajib ing dalem nalikan wajib alaihi atas murid apa kalamu guneman masalah kelawan umpamane. Nah, dia tidak boleh bicara kecuali kadar darurat ditanya. Ini kenapa dibaca rafa? Nah, karena menjadi mutada. Tanda rafa yang menggunakan apa? Dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Karena isim mufrad dan lain sebagainya. Jadi dia berbicara itu darurat karena ditanya oleh Pak Guru, oleh Yai, oleh Ustadz. Fa inna zala da'an dzalika fala yanzilu anil istibab. Fa inna zala mungkalamun temurun sapa murid andalika saking mengkono yaqulu. Saking wajib ya. Fala yanzilu mungko ora turun sapa murid anil istibabi saking sunnah. Paling tidak segagal-gagalnya tidak mendapat pahala wajib, dia mendapatkan pahala sunnah. Jadi semuanya yang dilakukan berpahala. Ini baru nanti dia orang yang sangat beruntung. Orang yang untungnya banyak ketika di akhirat. Gajinya banyak di akhirat, nanti pahalanya banyak. Karena pahala ini simbol daripada kebaikan-kebaikan yang disukai oleh Allah. Poin-poin yang kita dapat karena kita melakukan perintah Allah, itu pahala. Fayaqulu hina yustahabbu. Fayaqulu nuli dar sapa murid hina yustahabbu ing dalem nalikane disunan apa lakludar. Wa yatakallamu lan guneman sapa murid hina yustahabbu ing dalem nalikane disunan apa kalamu guneman. Wa kadzalika lan kaya den mungkono akhadhu padha ngukum sapa al-qaum al-murid ing murid bin nisyani sebab melalekake zikir. Loh, kok nggak zikir? Kok nggak ingat sama Allah? Kok hatinya nggak ingat sama Allah? Kok mikir selain Allah? Kok nggak mau belajar? Wabil ihtanami lan sebab mimpi basah. Bahkan mimpi basah dihukum ditakzir. Karena apa? Dalam mimpinya saja dia tidak bisa mengontrol. Ya. Bahkan dalam mimpi itu dikontrol. Seperti apa ya? Waktu di sarang itu air itu sangat sulit dulu itu. Bahkan mau nyuci saja naik bis 3 kilo sampai 4 kilo. Ke Belitung, ke Gondan, ada yang ke Perak. Ini di sarang itu.
mau ihtilam saja digagalkan. Masya Allah. Ya, mau mimpi basah, mimpi jadi manten baru, ya, mau melakukan sesuatu, ingat kalau di pondok itu tidak ada air. Tidak ada air. Jadi mau ihtilam digagalkan, udah nggak usah. Nanti kalau bangun terus gimana mandinya? Nah, bahkan kalau di sarang itu ya, ciri-cirinya kalau sampai subuh ada anak keluar pondok bawa timba, berarti dia ihtilam. Karena di pondok nggak ada air. Dulu nggak ada air, jadi harus jalan berapa kilo untuk ke sumurnya, musola-musolanya warga itu, mandi besar di sana, terus habis mandi besar jamaah sholat subuh di sana, terus balik ke pondok lagi ikut kegiatan ngaji Quran, ngaji ikhya dan lain sebagainya. Nah, dulu di sarang itu seperti itu, sarang Tempo dulu. Kok gitu bisa kerasan, Masya Allah. Sehingga dalam tidur pun dikontrol, jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Mimpi nyuri saja enggak, apalagi di dunia nyata. Ini bahkan dalam mimpi pun dia tetap masih berpegang dengan syariat. Dia tidak mau mimpi terus melakukan, wah ini mumpung mimpi melakukan gini. Enggak. Jadi nggak ada sedikit pun terbersit untuk melakukan kejelekan sama sekali. Membersihkan saja tidak, apalagi sampai melakukan. Ini. Jadi itu sudah tidak sempat lagi memikirkan hal-hal negatif, nggak sempat. Ngerasani orang nggak sempat. Ngapain ngerasani orang, jelek-jelekin orang. Benahin diri sendiri ngapain? Lebih baik. Nah, gitu. Allahu Akbar. Wa kadzalika akhadhu al-murida bin nisyan wa bil ihtilam. Bahkan ketika murid lupa enggak zikir sama Allah, mimpi basah, ini dihukum. Wa bimaddir rijlan kelawan dawa akan sikil fi lailin indal talu au naharin indal marina illa li hajatin kejaba karena ada hajat semua napa wis keringin wis gak kuat dan lain sebagainya, miring sithik. Ya Allah. Kayak ngaji sudah 1,5 jam pikiran jenuh, wah kayak keringin nih ya. Kayak kesemutan otak itu, udah hampir stres, ya udah istirahat dulu. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.